Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saatnya saya memasuki wilayah Dusun Mulia Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, di mana tempat ini merupakan keberadaan makam Mbah Syekh Abdul Jabbar. Jangan lupa subscribe, like, dan tombol loncengnya. Marilah saudaraku, kita ikuti perjalanan kali ini. Assalamualaikum, Nun Sewu Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia, sehat selalu. Bertemu kembali dengan saya Jagat Rekodoyo. Saat ini saya di tempat makam Mbah Syekh Abdul Jabbar, tepatnya di Desa Jujukan Mulia Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai sejarah keberadaan makam Mbah Syekh Abdul Jabbar dengan Bapak, dan saya dengan Pak siapa Pak? Pak Samsudin. Dengan Pak Samsudin. Assalamualaikum Pak Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Selamat, kabar selamat. Alhamdulillah. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Dan saya Pak. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Kendal Pak, Dari Kendal. Sudah sering ke sini Pak? 2 kali ini. 2 kali ini ya. Alhamdulillah Pak. Mengetahui sejarah adanya makam Mbah Syekh Abdul Jabbar di Singgahan, Kabupaten Tuban ini Pak. Oke, waalaikumsalam. Bisa diceritakan sedikit Pak mengenai keberadaan makam Mbah Syekh Abdul Jabbar? Iya, ya bisa saja masalahnya kan, tapi bukan keseluruhan babnya kan enggak punya hak membaca silsilah itu. Jadi ya sekedar saja dulu kan Mbah Jabbar ceritanya kan gini. Mbah Jabbar tunggalan dari Padang itu kan di Larung, di Kencerno Gawan itu, di Soronggawan bersama saudaranya bernama Abdurrahman, Mbah Jabbar dan Abdurrahim. Jadi kedua anak ini tinggal ke Bengawan Solo, dilepetakan tengene geludakan Kebulando. Nah, lalu akhirnya di Bengawan Solo kan ada banjir gitu istilahnya. Nah, lalu nyantol di Bengkeng. Di Bengkeng itu untuk menangkap ikan, Kiai Entol Bengkeng atau Kiai Entol Bojonegoro Mruwut Bojonegoro. Akhirnya di situ diangkat jadi muridnya Kiai Entol Bengkeng Bojonegoro. Akhirnya Entol Bengkeng Bojonegoro lama-kelamaan akhirnya disuruh pindah di Jojokan, di Kelopok Dhuwur, di Peguruan Kelopok Dhuwur di Jojokan. Jadi Kelopok Dhuwur dari menjadi Jojokan. Mirip secara mirip karena Mbah Jabbar kan dulu memang orang kerabat semuanya kan diburu oleh Belanda.
lalu lari, jadi ngiling urip-urip. Jadi melarikan diri untuk keselamatan gitu. Nah, akhirnya itu udah mengguru Mbah Ganyong, Mbah Sarkowi. Gurunya Mbah Sarkowi namanya, bukan Mbah Ganyong, Mbah Sarkowi. Asalnya ini Mbah Abdul Koji, wong Jawa nek ngarani Mbah Sarkowi. Akhirnya ya Mbah mendekati ya Mbah tua, akhirnya cari guru lagi bernama Mbah Syekh Sanusi Trawa. Sudah cukup, saya kira cukup. Baik, mungkin untuk yang hal-hal yang kira-kira selama Bapak jaga makam di sini ada suatu bentuk isyarat atau hal-hal yang gaib dari Mbah Jabar sendiri, Pak? Nek saya terus terang nek dulu sering ada saya isyarah, tapi sekarang itu belum pernah. Belum pernah gitu, Pak? Belum pernah. Nah, dulu kan makam belum dibangun, tapi saya sering mendapat isyarah. Malam-malam orang-orang sama tanya saya, ada apa di dalam, wah masalah ini ada perubahan ini. Nah, ini saat ini bukan cerek bukan. Nah, mungkin mawon masalah isyarah itu bukan penting kanggo kula. Nah, padahal bukan asal napa niku pasane Allah. Nggih bukan sakit kok isyarah. Nama Jabar. Ya Mbak, napa kula bulungane tiyang sepundi kula mboten kersa, mboten semerep, yang penting kula ini ngakui bahwa saya ini kan orang jelek gitu loh. Jadi isyarah ini kan mengenai mengenai jenjang uang itu pantes dikei itu ora ngoten. Nah, jadi kalau mau menyadari bahwa saya ini kan termasuk orang yang tidak. Jadi enggak. Nah, dulu Kalau untuk mengenai keberadaan makam Mbah Abdul Jabar sendiri itu diketahui dari sesepuh waktu zaman dulu, dari turun pinurun, atau memang dari tokoh agama yang sudah mengetahui keberadaan makam Mbah Abdul Jabar di sini, Pak? ya turun menurun udah. Turun menurun ya, Pak? Udah meninggal itu Mbah Jabar katanya loh, saya nggak tahu. Yang saya kan orang baru aja. Ya itu kan ini gandanya itu arum, itu wangi. Mbah Ganyong bunyi gini, wah ini santri saya aja, saya udah harum seperti ini, apalagi besok saya kalau udah meninggal gitu. Akhirnya Mbah Ganyong, Mbah Sarkowi meninggalnya bau. Jadi waktu meninggalnya Mbah Syekh Abdul Jabar itu meninggalkan bau yang sangat harum ya, Pak? Iya, sangat harum. Meninggal ya. Maka Mbah Ganyong mengatakan bahwa wah ini santri saya aja udah kayak gitu. Nah, nanti kalau saya lebih dari itu kan itulah. Tapi itu kan sebagai wali kan enggak gitu mestine kang contoh jangan tok kabur kan gitu. Jangan tok kabur. Oh, jadi Mbah Ganyong sendiri selaku gurunya itu menjadikan dirinya itu takabur ya, Pak? Ya. Jadi sehingga waktu meninggalnya baunya tidak seharum Ya. Mbah Jabar ya? Oh, enggak, bau. Oh gitu. Tapi itulah pitutur bagi wali kan pitutur. Iya. Jangan seperti saya, ya, jangan suka itu. Ya semua saja kan menggaya Allah kan sama. Tidak apa itu dijadikan orang bagaimana kan nggak tahu. Jadi nggak usah bilang gini kan. Jadi, kan pitutur gitu dari Mbah Ganyong kan. Akhirnya Mbah Ganyong sendiri karyanya ini udah katakan kotirusan saja bisa dikatakan makamnya ya bisa. Tapi Mbah Ganyong udah mempunyai makam lagi di sana, Kecamatan Bangilan di Bimojo sana. Kira-kira di tahun berapa, Pak, Ya, Mbah Syekh Abdul Jabar bermukim di desa Singgahan sini? nggak tahu. Nggak tahu ya, Pak? Udah turun berapa kalau deretan dari deretan silsilah mbah saya udah lama. Kalau saya dari mbah saya udah turun 6. Ya itu deretan. Kalau nggak salah dari sumber yang sebelumnya kita dapat itu waktu di masa penjajahan Belanda, Pak ya? Ya dan lebih 300 tahun. Oh gitu. Dan Mbah Jabar sendiri itu merupakan panglima perang ya, Pak ya?
ya bisa juga gitu, bisa juga memangnya ya melarikan diri, menyelamatkan diri supaya dia kan nggak kena anunan apa kena Belanda. Nanti kalau Belanda paling enggak akan dibelenggu gitu. Kalau Kedung Banteng itu apa Pak? Kedung Banteng itu anak ceritanya ya teman Mbak Jebar. Kedung Banteng Mbah Senari katanya. Mbak Kenari. Senari. Oh, Senari. Ya. Nah, orang yang nggak tahu kan dinamakan Mbah Mbah Banteng, Mbah Sanusi. Sebenarnya enggak. Mbah Sanusi di sebelah Sumberan Kerawang. Di alas kotol. Kedung Banteng itu merupakan tempat untuk penyimpanan senjata atau pusaka ya pada saat itu. Itu nama anak ya kalau kalau tafsirnya orang ya ada yang senjata, ya ada yang itu merupakan baju nebat-nebat gitu. Temannya simpan gitu. Nah, itulah akhirnya orang-orang itu kepahamannya itu Mbah Sanusi kan gitu. Tapi sebenarnya enggak, Mbah Senari. Mbah Sanusi enggak bisa dilihat mata, kasat mata enggak bisa. Kalau orang khusus itu ya. Jadi gurunya Mbah Si Abdul Jabbar ini ada dua ya Pak ya? Kemungkinan ya. Dua-dua Selain di sini Mbah ada. Ganyong juga Mbah Sanusi juga ya. Ya, kalau dari Meru ada 3. Mbah Kiai Endol Jonegoro, Mbah Ganyong, Mbah Sanusi. Kalau Mbah Sanusi makamnya di mana Pak? Enggak ada makamnya, enggak ada. Kalau Oh, orang enggak ada. ya sampai sekitar hutan. Itu Di hutan. daerah mana itu Pak? Daerah kenapa? Kerawang. Kenapa? Oh, daerah Tuban sini juga. Iya, kenapa dekat ini? Oh, gitu. Baik. Loh, sebelah sebelah timur kali. Kalau yang Mbak Ganyong Bahkan makamnya di situ. air terjun. Iya, oh enggak. Enggak sampai. Di ini. Di Ini loh. Gapuro lalu turun sana nanti ada pohon besar. Satu hal lagi Pak, untuk hallnya biasanya Polnya tahun apa setiap puro Muharram Suro tanggal tanggal 17 16 17 tanggal 16 17. eh Baik Pak Samsudin, terima kasih banyak atas informasinya mengenai keberadaan makam Mbah Syekh Abdul Jabbar. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah saudaraku, itulah sedikit cerita yang bisa kita sampaikan tentang keterkaitan Mbah Syekh Abdul Jabbar yang ada di Desa Jujokan Mulia Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Bahwasanya Mbah Jabbar adalah keturunan dari Kerajaan Pajang. Beliau bermukim di sini di saat penjajahan Belanda dan dia menjadi seorang panglima perang. Begitu juga dia juga penyiar agama Islam di daerah Singgahan Tuban ini. Sampai akhir hayatnya beliau saat meninggalkan suatu bau yang sangat harum sekali. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekhilafan, kekurangan dan kelebihan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dulu ya dulur. Sejenak kita akan melangkah melihat area makam lokasi Mbah Syekh Abdul Jabbar. Dan selanjutnya nanti kita akan menuju ke makam Mbah Sarkowi atau Mbah Ganyong selaku guru dari Syekh Abdul Jabbar.
Selanjutnya kita akan mencari makam Mbah Ganyong selaku guru dari Mbah Syekh Abdul Jabar. Jangan bosan-bosan ya saudaraku, tetap mengikuti perjalanan sang makam sejarah ini. Saya akan mencoba bertanya kepada salah satu warga sekitar sini untuk menanyakan keberadaan makam Mbah Sarkowi atau Mbah Ganyong selaku guru dari Syekh Abdul Jabar. Permisi Mbak, mau tanya, makamnya Mbah Ganyong mana Mbak? Niku lho, Pak. Sebelah sini? Mboten niki lurus terus belok kiri. Oh, lurus belok kiri. Nggih. Oke, baik, makasih ya Mbak. Saya akan menelusuri jalanan ini untuk bisa sampai ke tempat makam Mbah Sarkowi atau Mbah Ganyong. Saatnya menuruni anak tangga menuju ke tempat makam beliau. Disinilah tempat makam Mbah Ganyong. Kali ini kita sudah berada di makam Mbah Ganyong selaku guru dari Mbah Syekh Abdul Jabar. Mari kita masuk untuk melihat lokasinya. Di tempat inilah keberadaan makam Mbah Sarkowi atau Mbah Ganyong, salah satu guru dari Syekh Abdul Jabar. Di tempat inilah makam Mbah Sarkowi atau Mbah Ganyong berada. Dari hasil cerita yang beredar dari masyarakat setempat, bahwa pada saat beliau meninggal tercium bau amis yang tidak sedap. Entah kenapa, karena bangga dan merasa takabur, beliau pernah berucap, muridnya saja meninggal baunya harum, apalagi saya sebagai gurunya. Akhirnya dari perkataan itulah didengar oleh murid-murid yang lain dan warga setempat. Namun tidak demikian, justru malah sebaliknya, di saat beliau meninggal, jasadnya mengeluarkan bau yang tidak sedap atau amis.